Selamat hari Minggu adik-adik. Salam kasih dan salam damai untuk kita semuanya. Pada hari ini Kak Fani dan Bang Anto akan memimpin ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Wah, Kak Fani, tadi ada yang sehat loh Kak Fani. Nah, adik-adik sudah siap gak untuk ibadah online pada minggu hari ini? Sudah pada mandi atau belum? Dan duduk yang rapi ya untuk mempersiapkan ibadah kita pada hari ini. Ya, pastinya Bang udah pada mandi, udah pada wangi, udah pada rapi, seger-seger semuanya lah orang mau memuji Tuhan kok. Iya bener adik-adik. Nah, untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semua itu mata, angkat tangan, dudukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada minggu hari ini Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan buat kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran atas akan segala sesuatu yang pada hari ini Tuhan. Semoga apapun yang kami minggu hari ini kami lakukan Tuhan, segala pujian yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi juga kami akan nanti mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Imam Firman Tuhan. Apapun segala firman yang disampaikan oleh Imam Firman nanti Tuhan bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka bisa menjadi garam dan terang dunia bagi sekitar mereka dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan, kami manusia berdosa Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dari sengaja maupun tidak sengaja. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih pada ingat nggak protokol kesehatan itu apa aja? Nah, benar, ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, apalagi ya Bang? Nah, kita juga harus menjaga jarak minimal 1 meter ya adik-adik. Terus itu menjauhi kerumunan. Dan juga adik-adik jangan pergi keluar rumah bila tidak perlu adik-adik, supaya kita bisa terhindar dari virus corona, wabah virus corona ini adik-adik. Ya, benar sekali. Tidak putus-putusnya juga kita harus meminta pada Tuhan, kita berdoa agar wabah ini segera berakhir. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita sama-sama angkat pujian dari lagu Bertumbuh Dalam Kasih. Ayo kita bangkit berdiri. Kita
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat dalam ibadah kita minggu ini yaitu titah kedua. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah kedua, dua ya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermakna. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, seperti lagu pujian yang baru kita nyanyikan tadi, Tuhan menginginkan kita untuk selalu bertumbuh dalam kasih-Nya. Siapa yang mau bertumbuh seperti yang diinginkan Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau dong. Kira-kira apa ya Bang? Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita buka dari Efesus 2 ayat 21. Tuhan mengatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi yang menjadi bait Allah. Kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Belfro ya. Adik-adik, sebelumnya kita akan pujian dulu ya adik-adik. Kita akan pujian dari buku DD 557 Daun Dumaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap waktu
ampuni kepada kami, sehingga kami dapat kembali Tuhan beribadah memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan dalam dosa kami, agar kami layak disebut anak pengasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini, tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 ayat 21. Marilah kita sama-sama membacanya. 2 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, rumah Tuhan itu di mana? Di mana rumah Tuhan? Kita menyebut rumah Tuhan itu adalah gereja. Nah, kalau rumah Tuhan di dalam gereja, kalau rumah Tuhan itu atau tempat kediaman Tuhan itu gereja, berarti untuk bertemu, untuk menjumpai Tuhan, kita harus pergi ke gereja. Karena gereja adalah rumah Tuhan, maka orang-orang yang percaya, maka anak-anak yang dikasihi Tuhan pergi menjumpai Tuhan, yaitu di gereja. Nah, adik-adik, di dalam gereja pasti kita menemui banyak orang. Kita akan melihat berbagai anak-anak Tuhan berkumpul di dalam gereja itu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, dan untuk bernyanyi. Karena tempat rumah Tuhan itu adalah kudus. Tempat rumah Tuhan itu adalah untuk menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Maka ketika kemuliaan, kekudusan, dan rumah Tuhan itu adalah tempat kita untuk memuji nama Tuhan, maka orang-orang yang percaya atau kita anak-anak yang dikasihi Tuhan pergi ke gereja untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, gereja itu benda mati atau benda bergerak? Apa? Bangunan gereja itu atau rumah Tuhan itu bergerak atau benda mati? Benda mati. Gereja atau bangunan gereja itu adalah benda mati yang tidak bisa bergerak. Padahal yang disebut bangunan atau yang disebut dengan rumah Tuhan itu haruslah bertumbuh. Rumah Tuhan itu atau bait Allah itu haruslah berbuah. Rumah Tuhan itu haruslah bertindak, harus bergerak. Berarti yang mau dikatakan ya adik-adik dalam renungan kita pada saat ini, bahwa rumah Tuhan atau bait Tuhan itu adalah hidup kita. Berarti tubuh kita ini adalah bait Allah. Karena orang-orang yang percaya di dalam gereja itulah yang mampu bergerak. Karena orang-orang yang datang memuji Tuhan itulah yang mampu untuk menghasilkan buah. Karena orang-orang yang percaya itulah
percaya kepada Yesus Kristus. Berarti ketika kita memasuki rumah Tuhan, berarti ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ketika kita memasuki rumah Tuhan, ada peraturan yang harus kita ikuti, yaitu adalah bertumbuh di dalam Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan membangun gereja yang menghadirkan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena kita adalah rumah Tuhan, karena kita adalah anggota tubuh Tuhan, maka ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Apa itu? Apa pekerjaan yang harus kita lakukan kalau kita menjadi anggota tubuh Tuhan? Coba adik perhatikan anggota tubuh kita. Tuhan menyusun anggota tubuh kita begitu sempurna. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada kaki, ada tangan. Coba dibayangkan jika semua mata. Aduh, ribet kan? Coba dibayangkan jika semua anggota tubuh kita ini hanya tangan. Coba dibayangkan jika anggota tubuh kita ini hanya kaki saja, hanya mulut saja. Pasti kelihatan aneh. Tetapi Tuhan menciptakan beraneka ragam. Tuhan menciptakan begitu sempurna dan mempunyai fungsi masing-masing. Berarti Tuhan menciptakan tangan kita ini untuk memuji nama Tuhan. Mulut kita diciptakan Tuhan untuk berdoa, mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Kaki kita ini diciptakan Tuhan untuk melangkah, melakukan yang baik. Nah, kalau kita adalah anggota tubuh Tuhan dan kita terdiri dari berbagai macam sifat karakter yang bersatu di dalam tubuh itu, hanya satu tujuannya, yaitu mari bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan visi dan misi Tuhan di tengah-tengah dunia, yaitu apa? Melakukan kasih. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan karena kita adalah anggota tubuhnya, maka kita juga harus menjalankan kasih Kristus, menolong teman, membantu orang tua, saling tegur sapa, hormat, dan sebagainya, hidup di dalam kasih itu. Karena kita semua orang-orang yang percaya adalah anggota tubuh Kristus yang diciptakan Dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka kekudusan bait Allah itu, kekudusan tubuh Tuhan itu harus kita jaga. Harus kita jaga karena Tuhan adalah kudus, maka kita juga harus hidup kudus karena kita adalah leher Tuhan, karena kita adalah tangan Tuhan, karena kita adalah kaki Tuhan untuk melakukan kebaikan, dan kita tidak pernah bisa terpisah dari kepala itu. Karena kepala kita adalah Tuhan, maka karena kita adalah anggota Tuhan, anggota tubuh Tuhan yang lainnya, maka kita mari bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kasih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk tugas kita dalam minggu ini, mari kita menghafal khotbah kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 21. Dan mari kita kirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih memperbolehkan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, kembali dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing.
Berkatilah Tuhan firman-Mu yang kami dengar. Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah anggota tubuh Tuhan yang mempunyai fungsinya untuk hidup di dalam kasih Tuhan, agar kami Tuhan bertumbuh di dalam nama Tuhan, agar setiap Tuhan apa yang kami kerjakan seturut dengan apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang kami dengar. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun kami berada. Tuhan yang menjagai anak-anak-Mu, Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan kesabaran, agar anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan bertumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan, agar anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara kami ini, terlebih di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan guru-guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan hati, pikiran, dan waktu untuk melayani Engkau lewat peribadahan kami di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjauhkan segala mara bahaya, Tuhan yang menjauhkan segala penyakit Tuhan, agar guru-guru sekolah minggu senantiasa mendapat sukacita dan senantiasa mengenal penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Terlebih Tuhan berkatilah setiap orang tua kami. Tuhan juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan, agar orang tua kami senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan untuk mengajari anak-anak-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di mana firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Bibel tadi? Siapa yang tahu apa sih tujuan kita datang ke gereja? Tujuannya, nah itu dia. Adik-adik ada yang dijawab loh, Kak. Gereja itu adalah bangunan yang rapi dan tersusun dari orang-orang yang percaya. Gereja sendiri dirancang oleh Tuhan Yesus dari batu-batuan secara rapi, bertujuan untuk membentuk hidup kita agar sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, selain itu, gereja juga sebagai tempat kita untuk mempersembahkan ucapan syukur kita, baik melalui hati dan bibir kita, seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15 yang dibuktikan dari perbuatan kita sehari-hari. Ya adik-adik, makanya gitu kita harus menjaga gereja kita ya adik-adik. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir adik-adik. Tapi jangan sedih, kita akan bertemu kembali di ibadah minggu depan bersama kakak-kakak 10 minggu yang lainnya ya adik-adik. Ya, betul adik-adik. Sebelumnya, mari kita akan puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 di Jalanku Kudir. Semua bangkit berdiri ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian. Amin.